أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berada di rumah Allah Ta'ala ini. Kita telah menyelesaikan sholat maghrib kita secara berjamaah dan melengkapinya dengan beberapa ibadah sunnah baik sebelum dan sesudah sholat berjamaah tadi. Maka kita bersyukur ketika kita bisa melanjutkan ketaatan tersebut dengan melakukan beberapa ketaatan yang lainnya. Sembari kita duduk di rumah Allah Ta'ala ini, kita hadirkan beberapa niat baik kita. Di sini kita bisa beriktikaf, kita tinggalkan sebentar urusan duniawi kita yang tidak ada habisnya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, untuk memperbaiki urusan batin kita. Lalu kemudian yang kedua, kita bertolabul ilmi, kita mencari ilmu untuk memperbaiki pemahaman-pemahaman kita, pikiran dan perasaan kita, dan juga niat-niat kita. Dan yang ketiga, kita menanti datangnya waktu sholat selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, itu di antara niat-niat yang bisa kita hadirkan. Semoga menjadi sebab pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatnya kualitas kehidupan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berpikir bahwa peningkatan kualitas hidup kita itu hanya jika kita memiliki materi lebih banyak, tetapi taraf berpikirnya tidak kemudian lebih lurus, perasaannya tidak lebih jejak, ya, dan amal-amalnya juga tidak bertambah. Karena tentu yang disebut kualitas itu bukan pada ukuran material, tetapi sesuatu yang sifatnya non material, ya, seperti pemahaman yang semakin lurus, perasaan yang semakin jejak, ya, dan juga tentu amal-amal yang semakin baik. Selain juga banyak, ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini tadi kita libur, ya alhamdulillah, prai sing nyambut gawe prai, ya, ketemu hari Maulid, ya, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kata yang betul itu sebetulnya Maulid atau Maulud atau apa? Nah, kata yang betul adalah Maulid. Apa artinya Maulid? Kelahiran. Baik. Bapak Ibu sekalian, kata Maulid itu paling tidak ada 5 arti. Ya, nanti ada 5 arti, ya. Itu nanti akan kita ulas. Tapi kalau kata maulud, yaitu maulud itu artinya adalah yang dilahirkan. Tapi kemudian terserap ke dalam bahasa Jawa muludan. Muludan sebagai apa? Artinya lebih ke peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada risalah yang ditulis oleh Wardan Diponingrat. Wardan Diponingrat itu beliau ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah paling lama, 25 tahun.
itu punya risalah yang dibaca oleh Sultan. Tahun lalu mulai dibaca oleh Sultan kembali ya, setiap ada Maulid. Kalau nggak salah yang tahun ini semalam atau kemarin gitu ya. Nah, itu risalah itu ditulis oleh Wardan di Pongdekrat, judulnya Maulud. Judulnya adalah Maulud, bukan Maulid ya. Nah, tentu itu beliau menulis bukan karena beliau tidak tahu bahasa Arab, ya, tetapi menggunakan istilah yang kadung lumrah dalam bahasa Jawa. Ya, karena tulisannya itu ada naskahnya itu ada teks Arabnya, ada bahasa Jawanya, dan ada bahasa Indonesia. Nah, Wardan di Poningrat ini apa namanya? Kalau kata guru saya, Kiai Hamid Fahmi Zarkasi Gontor itu dulu kan anak-anak perempuannya Kiai Zarkasi Gontor itu kan tinggalnya di rumahnya Kiai Wardan semua. Itu katanya Pak Zar, ya, Pak Kiai Imam Zarkasi itu mengatakan Kiai Wardan ini wali gitu ya. Ini joke ya, ini bercandaan kalau kitanya ya. Tapi ketika mengatakan itu tampaknya beliau serius. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang tepat adalah maulid, ya bukan maulud. Ya, maulid. Nah, maulid itu artinya yang pertama adalah tempat lahir. Dan di manakah lahirnya Nabi Muhammad SAW? Tidak lain adalah di Makkah. Ya, jadi lahirnya Nabi Muhammad SAW itu di Mekah. Ya. Jadi maulid dalam maknanya yang pertama adalah tempat lahir. Itu, okay. Adapun yang kedua, maulid itu artinya adalah waktu lahir, ya, atau ya apa namanya, ya waktu ya. Nah, tapi catatannya apa Bapak Ibu sekalian? Sebetulnya ulama itu berbeda pendapat tentang tanggal lahir Nabi Muhammad SAW. Kalau kita yang di Indonesia nyebutnya tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Oke. Tapi senyatanya dalam banyak rujukan dan referensi Bapak Ibu sekalian, ada yang menyebut tanggal 11 Rabiul Awal, ada juga tanggal 9 Rabiul Awal, ada juga tanggal 7 Rabiul Awal, bahkan ada yang menyebut tanggal 5 Rabiul Awal. Ya, dalam kitab Nurul Yakin itu pilihan pendapatnya adalah Nabi Muhammad itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau Imam Nawawi dalam Tahdhibul Asma' wal Lughat itu menyebut tanggal 5 Rabiul Awal. Ya, jadi sebetulnya ulama itu berbeda pendapat tentang tanggal lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang menyebut di luar Rabiul Awal, di luar Rabiul Awal. Tapi memang mayoritas mengatakan di Rabiul Awal, tetapi berbeda-beda penyebutan tanggalnya. Kenapa kok beda-beda Bapak Ibu sekalian? Karena memang ketika Nabi Muhammad lahir itu nggak ada yang niteni. Kalaupun ada yang niteni, pertama ibunya, itu pun sedo ketika Nabi Muhammad umurnya 6 tahun. Okay. Yang kedua adalah yang kemungkinan niteni tentu saja bukan bapaknya, ya, karena bapaknya Nabi Muhammad itu meninggal ketika Nabi Muhammad dalam kandungan atau berusia 6 bulan kelahiran. Jadi kalaupun bapaknya itu tahu, ya, kalau pendapat ini yang dipilih, berarti bapaknya Nabi Muhammad umur 6 bulan, ya, bapaknya meninggal. Nah, orang ketiga yang mengetahui, ya, kemungkinan mengetahui tanggal lahirnya Nabi Muhammad adalah simbahnya, Abdul Muthalib, ya, tetapi Abdul Muthalib ini meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Kalau di Instagram ada satu cuplikan video yang bagus, ya, tentang film Nabi Muhammad, ya, ketika Barokah itu yang kemudian kita kenal sebagai Suwaibah, itu berlari-lari mencari Abu Lahab untuk menginfokan ke Abu Lahab, wahai Abu Lahab, Aminah melahirkan. Loh, melahirkan siapa? Laki perempuan, ya, dia melahirkan anak laki-laki. Dan Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi, ya, Abu Lahab menjadi penentang pertamanya. Ya, penentang yang paling awal. Padahal dua anak Abu Lahab itu menikah dengan Nabi Muhammad dan menikah dengan dua anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3 tahun setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi, ya, turun surat Al-Lahab, okay? Maka kemudian dua anaknya Abu Lahab menceraikan, ya, dua anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Itu begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, maulid dalam arti tanggal lahir Nabi itu beda-beda pendapat. Tapi memang mayoritas mengatakan di bulan Rabiul Awal. Adapun yang 12 Rabiul Awal itu itu lebih ke hari ketika Nabi tiba di kota Madinah. Ya, 12 Rabiul Awal itu hari ketika Nabi tiba di kota Madinah. Yang kedua adalah hari meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad meninggal itu hampir semua orang itu menyadari betul hari-hari itu. Apalagi orang beriman, sama mereka mengatakan bahwa hari paling menyedihkan bagi kami di Madinah itu adalah hari meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Jadi kalau kita nyebut kata Maulid, makna pertama adalah tempat lahir, dan tempat lahirnya Nabi Muhammad adalah Makkah. Ya. Kemudian yang kedua adalah waktu lahir, dan mayoritas mengatakan Rabiul Awal. Ya, tetapi memang beda tanggalnya. Beda-beda pilihan tanggal berdasarkan hasil penelitian mereka. Lalu kemudian yang ketiga, kata Maulid bisa bermakna kelahiran. Kelahiran, yaitu peristiwa lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selayaknya kita bergembira ya dengan sejarah bahwa Nabi Muhammad telah Allah ciptakan dan Allah lahirkan ke dunia. Itu sesuatu yang harusnya kita syukuri, kita gembira dengan hal itu. Bahkan Abu Lahab itu yang jelas masuk neraka dan kekal di dalamnya, itu dalam berita Nabi kita Muhammad SAW disebutkan bahwa setiap Senin Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksaan di neraka, karena dulu ketika Muhammad SAW itu lahir, Abu Lahab bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi makna ketiga kata Maulid adalah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Maulid itu juga bisa bermakna apa? Syair-syair, nadom-nadom, qasidah ya, yang berisi pujian-pujian atau perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Nah, Maulid atau nadomnya seperti apa atau qasidahnya, ini saya kasih contoh ya, salah satu contoh saya semalam pas habis maghrib atau habis isya itu saya nge-share di status WA itu salah satu nadom yang cukup bagus ya tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad. Nah, ini dia. Nah, itu contoh maulid ya, contoh syair-syair yang berisi pujian dan juga cerita perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maulid begitu itu Bapak Ibu sekalian banyak. Makanya kita mengenal ada maulid namanya misalkan Barzanji. Itu yang cukup terkenal ya, bahkan di dalam tradisi masyarakat Muslim Jawa itu ada tradisi berjanjen. Ya, berjanjen itu adalah pembacaan Maulid Barzanji tadi. Syair yang indah yang berisi perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga Maulid Dibai. Itu juga ada, ya, termasuk yaitu Maulid Simsud Duror. Nah, itu diantara maulid-maulid atau syair-syair yang indah, puisi-puisi yang indah yang disusun untuk ya menceritakan ya kemuliaan Nabi Muhammad atau perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Adapun yang kelima, maulid juga bisa bermakna ya peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang peringatan kelahiran Nabi Muhammad ini statusnya apa Bapak Ibu sekalian? Lalu kalau sudah bicara status maka boleh tidak? Bapak Ibu sekalian, maulid sebagai ibadah tidak ada. Ya, maulid sebagai ibadah tidak ada. Karena kalau perkara ibadah itu hukum dasarnya adalah nggak boleh dilakukan sampai ada perintahnya. Hukum dasar ibadah itu adalah nggak boleh dilakukan sampai ada perintahnya. Sampai Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad tidak pernah merayakan ya hari kelahiran beliau. Itu dia.
Adapun kalau kepentingannya adalah kepentingan dakwah dan kebudayaan, maka peringatan hari lahir Nabi Muhammad ini perlu diadakan. Kepentingannya adalah tadi dakwah, tarbiyah, ya, dan kebudayaan kita dan sakofah kita. Kenapa? Karena umat ini tidak akan baik tanpa mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat Islam itu rata-rata nggak kenal Nabi Muhammad. Ya, dia namanya tahu. Ya mungkin tambah nama bapak dan ibunya Nabi mungkin tahu. Tapi mungkin bukan mungkin, tapi kebanyakan Muslim itu apalagi anak muda itu lebih kenal dengan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gitu ya. Ada kesengajaan agar Nabi Muhammad tidak dikenal. Ya, padahal umat Islam tidak akan baik tanpa mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dia. Maka Bapak Ibu sekalian, Maulid dalam artian sebagai ibadah tentu tidak ada dasarnya. Kita tidak akan melakukannya. Tapi Maulid dalam artian cara kita mendidik ya masyarakat kita untuk menyampaikan tentang sosok beliau kepada kaum muslimin ya untuk menghidupkan kebudayaan kita ya itu maka sesuatu yang perlu dilakukan. Nah itu jadi Maulid itu ada 5 makna Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tempat lahir Nabi Muhammad, yang kedua adalah waktu lahir Nabi Muhammad, yang ketiga adalah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, yang keempat adalah syair-syair atau nadom-nadom yang berisi pujian-pujian atau perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kelima adalah kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad tentu dalam kaitannya dengan kepentingan dakwah, tarbiyah dan sakofah kita. Ya, kepentingan kita mengenalkan beliau kepada kaum muslimin, ya, menjelaskan kedudukan beliau kepada umat Islam, ya, dan menghidupkan kebudayaan kita. Nah itu dia. Adapun ada sesuatu yang lebih penting Bapak Ibu sekalian dari sekedar perayaan, yaitu apa yang harus kita lakukan terkait Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kewajiban apa yang berlaku atas diri kita berkaitan dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita adalah mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hukumnya wajib. Ya, orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad ya kafir, dan orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad tidak layak sedikit pun untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada yang layak itu pasti umat terdahulu, umat-umat sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Dan yang namanya mengimani Nabi Muhammad itu adalah konsekuensi syahadat. Ya, konsekuensi dari ngomongnya syahadat. Ya, ketika orang bersyahadat tuh bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, okay? Itu kontennya, itu isi syahadatnya. Tapi yang disebut syahadat itu adalah kalimat asyhadunya. Aku bersaksi. Artinya ada pernyataan komitmennya. Makanya kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa asyhadu, itu dia belum disebut bersyahadat. Nah itu dia. Nah bersyahadat itu artinya dia punya pernyataan sikap gitu. Aku bersaksi ya bahwasanya tiada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dan Islam itu Bapak Ibu sekalian itu secara bahasa artinya adalah berserah diri. Tapi tidak bisa asal berserah diri. Ya, Islam itu artinya berserah diri secara khusus kepada Allah dan dengan caranya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa berserah diri kepada selain Allah maka dia kafir. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan selain Allah maka dia musyrik. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah saja tapi dengan cara selain caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia tahu bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya cara, maka dia juga kafir. Ingkar, kafir itu artinya ingkar. Berarti orang rasa sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang namanya berislam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan caranya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kewajiban pertama kita adalah mengimani. Dan mengimani itu artinya satu kita tahu, ya, mengetahui, yang kedua memahami, yang ketiga meyakini. Jadi iman itu artinya kita lihat di situ tahu, paham, yakin bahwa apa? Bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir, ya, yang membawa wahyu dan risalah terakhir, ya, untuk umat manusia sampai akhir zaman.
yang mengantarkan kita pada Allah. Ya, jadi orang yang tidak tahu perkara tersebut ya tidak boleh. Seorang muslim harus tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang membawa wahyu dan risalah terakhir yang akan menjadi pegangan umat manusia sampai akhir zaman untuk ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dia harus tahu, dia harus paham, dia harus meyakininya. Dia nggak boleh nggak tahu, dia nggak boleh nggak paham, dia nggak boleh untuk tidak yakin. Dia harus tahu, paham dan yakin bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya kedudukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kewajiban ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kewajiban yang kedua tentu saja adalah adalah mencintai. Bapak Ibu sekalian, nah ini ada pertanyaan di teka-teki ini. Mencintai orang tua itu hukumnya apa? Wajib. Kata siapa? Nah, sekarang pertanyaannya kalau ada anak gitu disia-siake wong tua, maka dia wajib mencintai orang tua nggak? Enggak ada masalah kan? Enggak ada. Yang Allah perintahkan itu apa? Wabil walidaini ihsan. Yang paling penting adalah berbuat baiknya. Enggak penting cinta enggak cintanya. Ya, kalau cinta tapi beling wae yo kebak dosa ya. Nah itu dia. Perasaannya tidak begitu penting ya. Ya bukan sesuatu yang wajib ya. Tetapi yang paling penting adalah ihsannya. Ya, berbuat baiknya kepada orang tua. Bahkan kalau ada anak yang tidak punya cinta sama orang tua karena kelakuan orang tuanya di masa dulu, ya ketika dia masih anak-anak, wong tuane isih rung waras gitu nggih, masih seneng nuruti hawa nafsu, urip sak geleme dhewe ya ora urusan karo anake gitu. Lalu kemudian ketika tua anaknya, orang tuanya minta dirawat anaknya tuh yang paling penting adalah apa? Berbaktinya, berbuat baik. Ya, cinta nggak cintanya itu urusan kedua. Kalau cinta bagus, tapi kebanyakan keloro-loro. Tapi nggak ada urusan keloro-loro. Sing penting kudu ihsan kepada orang tua. Maka pahalanya lebih besar. Ya beda antara orang yang bisa dirawat wong tua apik-apik dan iku njuk sayang wong tua, itu normal. Ya, tapi kalau ada anak nggak dirawat orang tua dan kemudian dia tahu dia punya rasa sakit hati pada orang tua, lalu kemudian yang bersangkutan itu tetap memilih berbuat baik pada orang tua, ini jihad. Ya, ini sesuatu yang hebat. Ya, orang yang mampu menaklukkan perasaannya sendiri untuk berbuat baik kepada orang tua yang selama hidupnya telah melukai ya atau mengecewakan perasaan anaknya. Nah, itu dia. Nah, lalu kalau sama pasangan gimana? Kalau cinta sama pasangan wajib nggak? Ya sama saja, nggak wajib ya. Nggak penting cinta nggak cinta, yang paling penting adalah berbuat baik pada pasangan. Ya, apalagi kalau kemudian orang mungkin sudah menikah lama terus perasaannya hilang, bosan. Ya, jo nek bosan apa jo kemudian memperlakukan bojone sak geleme dhewe. Ya kan tetap nggak boleh. Ya kan cinta nggak cinta harus memperlakukan pasangan dengan baik dan benar. Termasuk ketika tiba-tiba diuji Allah, perasaan cintanya berpindah. Ya, misalkan yang suaminya diuji Allah, nggak tanggung-tanggung diujinya, umur 50 jatuh cinta lagi ya, orang ngeluh sirahe niku. Ya kan? Atau misalkan ya istrinya diuji Allah dengan jatuh cinta pada orang yang lain. Itu kan ujian, ya ujian. Kan kita nggak bisa nyalahkan jenenge perasaan arep diantemi ya ora iso kan. Itu kan memang ujiannya Allah. Tapi yang paling penting adalah berbuat baik dan benar nggak kepada pasangan. Nah, adapun Nabi Muhammad nggak begitu, Bapak Ibu sekalian. Rasa cinta pada Nabi Muhammad itu sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Karena Nabi sendiri mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak beriman kalian, maksudnya tidak sempurna iman kalian sampai aku itu, kata Nabi, lebih kalian cintai dibandingkan bapak kalian, ibu kalian, ya pasangan kalian, anak kalian, ya saudara kalian, siapapun itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mencintai Nabi itu diperintahkan Allah. Itu ya. Bahkan misalkan kita punya anak ya, kita tanya, Lendo, kamu cinta bapak ibumu enggak? Kalau anak kita mengatakan, iya cinta sama bapak ibu, ya bagus, bagus.
Tapi kalau pertanyaannya diubah gitu ya, siapa orang yang paling kamu cintai? Lalu anak kita mengatakan bapak dan ibu, misalkan ya, maka kita luruskan, enggak boleh, enggak boleh. Ya, bapak ibumu ini disuruh Allah agar cintamu itu yang pertama-tama harus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintamu pada bapak ibumu itu kedudukannya di bawah itu. Ya, cintamu kepada bapak ibumu, ya, bahkan nanti kepada pasanganmu, anakmu itu di bawah cintamu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita itu, Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang lahir dengan cinta Nabi itu, nggak ada. Tidak ada yang lahir dengan kondisi kenal Nabi itu, nggak ada. Dan di situ menunjukkan bahwa cinta pada Nabi itu sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang diupayakan. Ya, sehingga di situ kita akan menyadari bahwa iman itu dimensinya banyak. Ya, iman itu pikirannya jejak, itu diusahakan. Iman itu hatinya jejak, diusahakan. Iman itu cinta Nabi Muhammad, diusahakan. Iman itu tidak sesuatu yang pasrah bongkoan tiba-tiba jadi, tidak ada. Ada banyak hal dari keamanan kita, keimanan kita itu yang diusahakan, diupayakan, ya, dengan doa-doa, dengan ilmu-ilmu, ya, dengan proses-proses itu, okay? Itu jadi Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita yang kedua kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai beliau. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Apakah sampai di situ? Ya tidak, tidak. Masih ada lagi kewajiban yang lain, Bapak Ibu. Nah, kewajiban yang ketiga apa? Kita tidak mungkin mengimani dan tidak mungkin mencintai Nabi kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kewajiban kita yang ketiga adalah harus mengenali Nabi. Jangan sampai tadi ya, ngomong Islam lu kenal Cristiano Ronaldo, lu kenal Lionel Messi, tinimbang kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahkan kalau ada anak terlahir yatim piatu, nggak tahu siapa bapak ibunya, itu tidak ada masalah. Dia tetap bisa menjadi Muslim yang baik, meskipun dia tidak tahu asal usul keluarganya. Tapi kalau ada Muslim tidak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin menjadi Muslim yang baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, kita hanya bisa menjadi Muslim yang baik kalau kita mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian orang yang belajar agama sekalipun, itu kalau tidak kenal Nabi Muhammad, itu masih banyak bagian dari yang diajarkan Nabi itu belum dikenal. Ya, ada yang mengira bahwa Islam itu hanya Quran saja. Ada yang mengira Islam itu hanya hadis saja, sunnah saja. Ada yang mengira Islam itu hanya ibadah saja. Tidak. Bapak Ibu sekalian, kita harus jujur bahwa jalan menuju surganya Allah ini luas, panjang, lebar, ya. Ada banyak hal yang perlu kita usahakan pelan-pelan, ya. Allah tidak nyuruh kita sempurna, tapi kita juga harus mengenali betul apa yang Allah inginkan dari kita semuanya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kita diantaranya perlu mengenali Nabi kita. Ya, dan di situ kita menyadari bahwa Nabi Muhammad itu ngajari Islam ya di semua hal. Ya, dalam perang ada Islam di situ, dalam dagang ada Islam di situ, dalam berkeluarga ada Islam di situ, dalam pertemanan ada Islam di situ. Ya, dalam pendidikan pengajaran ada Islam di situ. Jadi ada banyak hal berkaitan dengan Islam yang perlu kita kenali, dan itu dimulai dengan mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, mengenali itu ya nggak langsung, ya, pelan-pelan saja. Ya, pelan-pelan. Ya, dan kita usahakan adalah waktu kita untuk ya apa? Ya, sirah nabawiyah kita ini kan bagian dari cara kita mengenal Nabi Muhammad. Ya, jadi besok niku nek ade tengah akhirat ketemu Kanjeng Nabi niku iso lapor lho, Kanjeng Nabi yen kula niku sesasi pisan nggih selapan pisan paling ora sinau tentang panjenengan Nabi. Jadi umatnya Nabi Muhammad iki wangun ngoten lho. Oh, kowe umatku to. Oh, nggih Nabi alhamdulillah wis wangun wis minimalis lah. Ya, tapi kalau orang nggak pernah kenal Nabi, sesuk ning akhirat takon lha kowe iki sapa? Lah kan abot nggih. Nah, itu kita perlu mengenal Nabi itu sekalian. Dan awal asalnya mengenal Nabi itu memang sebetulnya sepaket dengan mengenal Quran. Ya, dari di antara kalimatnya para sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil, ya, yang ketemu Nabi ketika masih kecil, dan ketika mereka dewasa Nabi sudah sedo, ya, termasuk generasi-generasi selanjutnya, mereka bilang apa? Ulimna bil maghazi kama ulimna bisuwarin minal Quran. Ya, kami itu dulu diajari sirah nabawiyah, ya, ilmunya namanya sirah nabawiyah.
Kami itu dulu diajari sirah nabawiyah seperti kami diajari Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu nggih. Sehingga Quran dan hadis niku sepaket. Misalkan Al-Falaq iki dhisik iki ngopo to kok Gusti Allah paring surat Al-Falaq itu ya. Al-Falaq dan An-Nas. Kita jadi tahu bahwa itu adalah surat yang Allah turunkan untuk melindungi Nabi Muhammad. Saat itu sedang disihir. Musuhnya Nabi Muhammad itu jangan dianggap hanya begal-begal ya, sebagiannya intelektual, sebagiannya pebisnis skala besar, sebagiannya lagi ilmuwan, sebagiannya lagi penyihir, dukun-dukun. Ya, musuhnya Nabi Muhammad itu macam-macam. Bahkan sebagian itu orang yang secara dohirnya itu baik sekali, tetapi tidak mau beriman kepada Allah dan memilih melawan Nabi Muhammad. Ya, prejengan ini mungkin klimis gitu ya, orang terhormat, orang yang punya kedudukan mulia di masyarakat, tetapi mengambil posisi melawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk penyihir. Ya, Nabi Muhammad disihir buan demi. Nah, makanya yang saya mau gini, teng Jawa mawon ngoten nggih, ana wong dibuan demi santet. Lho Nabi Muhammad luwih akeh. Nanti mau dibuan demi santet luwih akeh. Jangan dianggap nggak ada, itu ngawur sekali pemahamannya kan. Makanya kemudian di antara yang melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelindungan Allah melalui surat Al-Falaq dan An-Nas ya, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kita tahu Al-Ikhlas kenapa Allah turunkan. Dulu itu Nabi Muhammad itu kan tidak nyembah berhala-berhalanya orang Quraisy. Lalu kemudian orang Quraisy tanya, Muhammad, Tuhanmu kok apa ya? Wah, ini mumet iki Nabi Muhammad. Waduh, ini jawab piye iki? Jelasnya kayak doradong gitu ya. Maka kemudian Allah sendiri yang paling titah ya. Allah katakan, "Kul." Ya, Muhammad bilang, "Huwallahu ahad." Ya, Allah itu satu-satunya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu the one and only, satu-satunya. Ora ono liyane. Allahus Samad. As-Samad itu artinya apa? Semua yang ada itu bergantung pada Allah. Lam yalid walam yulad. Ya, Allah tidak beranak, tidak butuh penerus. Walam yulad, tidak butuh pendahulu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah. Maka kalau didiagramkan itu seperti diagram yang sempurna gitu. Ya, bulat sempurna yang ke atas nggak butuh, ke bawah nggak butuh, ke kanan nggak butuh, ke kiri nggak butuh. Allah sempurna. Allah sempurna. Itu dia. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sesembahannya wong Quraisy niku Bapak Ibu sekalian, niku lucu-lucu. Ono sing gede, ono sing cilik. Aku bar tuku iki sesembahan anyar gitu. Bariku dibanding-banding nggih. Wah, gonanmu luwih cilik bangane nggonku gitu ya. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Ikhlas itu surat yang membantahi ya anggapan orang-orang Quraisy tentang Tuhan-Tuhan mereka yang aneh-aneh itu. Itu begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi mengenali Nabi itu sesuatu yang menjadi bagian dari keimanan dan kecintaan kita. Dan ilmunya namanya sirah nabawiyah. Dan sirah nabawiyah itu ada levelnya Bapak Ibu sekalian, dia ada tingkatannya. Saya di rumah itu kebetulan ada sirah nabawiyah lebih dari 100 buah. Nggih mboten sak takon diwaca kabeh ora Pak, tenang. Monggo mboten kula waca kabeh. Nggih, tapi paling ora 100 luwih iki wangun-wangun gitu nggih. Tapi Bapak Ibu sekalian di kampus-kampus Islam besar dunia itu ada pusat studinya. Ada pusat studinya. Universitas Darussalam Gontor itu Bapak Ibu sekalian itu punya namanya pusat studi sirah nabawiyah. Ya itu koleksinya ribuan. Ya, koleksi sirah nabawiyahnya ribuan. Ya, belum di Mekah Madinah itu gede sekali. Ya, ada museumnya bahkan ya, museum Nabi Muhammad. Maksud ada museum Muhammadiyah, nggak ada museum Nabi Muhammad, yo aneh ya. Nabi Muhammad lebih besar ya. Muhammadiyah ini hanya pengikutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah rujukannya semua umat Islam, bukan hanya rujukannya Muhammadiyah. Ya tentu museum tentang Nabi Muhammad jauh lebih besar, jauh lebih megah, ya, jauh lebih istimewa. Nah, itu jadi mengenali Nabi Muhammad itu jalan panjang. Ya, tentu kita tidak disuruh tahu semuanya tidak sekalian. Kita pelan-pelan saja. Ya. Dimulai dari yang sederhana. Sopo bapak nih, sopo ibu nih, sopo pak dene, sopo garwane Kanjeng Nabi, sopo putra putri Kanjeng Nabi. Paling orang itu ngerti, itu kenal. Jadi kita merasa bahwa Nabi itu bukan orang yang jauh dari kita, bukan orang yang asing dari kita. Nabi Muhammad itu orang yang dekat dengan kita semuanya. Nah itu, nanti sesuk kepinangge Kanjeng Nabi niku wangun gitu loh. Kanjeng Nabi kula niku mati, oh ya, kowe kenal aku kok, nggih kertas Nabi. Kula ngertos bapak jenengan sinten kula ngertos, nggih. Ibu jenengan sinten kula ngertos, nggih. Ampun nganti lho kowe umatku. Emang kowe kenal aku? Mboten, lah. Repot niku nggih.
Ampun nganti ora kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ya setelah mengimani, mencintai, kemudian mengenali, yang keempat adalah juga mempelajari. Mempelajari apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Quran niku Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan bisa kita amalkan tanpa mempelajari peninggalan Nabi Muhammad. Perintah sholat niku teng pundi? Teng Quran. Tetapi tata caranya disebutkan di mana? Teng hadis. Perintah puasa itu di mana? Di Quran. Tapi tata cara puasanya di mana kita temukan aturannya? Di hadis. Ya, begitupun dengan zakat, ya, begitupun dengan haji, begitupun dengan banyak perkara. Perintahnya di Quran, kalam mulianya ada di Quran. Tapi penjelasan teknisnya itu dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, bagus jika panjenengan di rumah, ya, selain ada sirah nabawiyah rakitan sing tipis regane 5.000, 10.000, 20.000, ya, itu dibandingke bakso sak mangkok isih luwih larang bakso sak mangkok, ya. Nah, itu selain sirah ya hadis Nabi. Ya, apalagi kalau hadisnya arba'in itu kan niku sak jilid sing ukuran cilik isine hadis tok tanpa penjelasan niku nggih niku regane mung 3.000, 4.000, 5.000. Ya, harganya sangat murah. Nah, itu dia. Tapi bagus kalau kemudian kalau kita sudah biasa deres Quran, nggih, lalu deres makna Quran, lalu deres hadis. Ya, sehari baca satu hadis gitu nggih Bapak Ibu sekalian, atau dengar hadis. Dengar hadis juga bisa Bapak Ibu sekalian, nggih. Pembacaan hadis Nabi itu kayak tadi, kayak nadom tadi. Misalkan an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada langgam-langgam begitunya sehingga hadis itu dibaca dengan indah. Ya, bahkan kalau di Indonesia ini ada beberapa kiai yang punya sanad hadis yang tinggi. Ada kayak Kiai Qudsi di Garut, ya, kemudian Kiai Said yang ada di Magetan itu banyak banyak alim dari Timur Tengah itu yang datang untuk dapat sanad dari beliau-beliau tadi, dan dibacakan hadisnya nggak tanggung-tanggung. Ya, bayangkan Muwatta Imam Malik bacakan dalam 4 hari 5 hari, itu 5.000 hadis dibaca 5 dino. Mahram tuh niku. Jadi orang bayar tuh datang nginep di situ, makan di situ, tapi apa ngurungokke hadis itu dibaca siji gitu nggih. Ya tentu kita yang awam tidak perlu sampai segitu, tapi paling mboten niku nggih ngerti hadis, nggih, tahu maca hadis, ngerti pangandikane Kanjeng Nabi niku napa. Ya, jangan sampai kita mengaku berpegang pada Quran dan Sunnah, ya, tapi kita tidak tahu hadis. Ini paling erat, tahu krungu, tahu moco, tahu ngrungokke, tahu nyebutke, syukur tahu nulis, ya, tahu nulis, sakitang tulisannya innamal a'malu binniyat gitu, ya. Jadi mempelajari itu Bapak sekalian. Nah, lalu yang kelima Bapak Ibu sekalian, setelah mengimani, mencintai, mengenali, mempelajari, ya, yang kelima adalah yang mengikuti. Napa yang disebut sunnah niku coba kita lakukan saiso-isone. Nggih, sunnah kaliyane mangan niku napa ya dilakoni saiso-isone. Berkaitan dengan tidur, ya, termasuk dengan manusia. Ya, sunnahnya Nabi ketika berinteraksi dengan anak kecil. Jangan sampai jadi orang hatinya keras ya sama anak kecil, tidak suka gitu, okay? Jangan, ya. Nabi Muhammad itu senang dengan anak-anak. Ya, lalu kemudian terhadap orang yang lebih tua juga Nabi ngajari kita gitu, okay? Jadi sunnah itu bukan cuma tampilan-tampilan. Ya, tentu ada sunnah berkaitan dengan tampilan. Misalkan jenggotnya Nabi, ya, pakaiannya Nabi. Tapi sunnah yang lain banyak sekali. Ya, cara hidupnya Nabi, cara makan, tidur, ya, termasuk berinteraksi dengan orang kafir, ya, nggih. Sunahnya Nabi sama ahli maksiat pripun, nggih. Kalau kita berpikir orang ahli maksiat itu seneng nggih wae moncone sesat. Itu otaknya udah bukan otaknya Nabi. Otaknya Nabi Muhammad yang ahli maksiat itu pripun? Semoga-moga paringi hidayah. Syukur-syukur iso tak parani. Ra kita ngurung sempet gitu nggih. Tapi nek nyon sewu nggih mikire Kanjeng Nabi ya mikire iya ya wong iki men gelem salat ya. Iya ya, itu Nabi itu otaknya begitu.
Ya Nabi itu melihat ahli maksiat tuh mikirnya piye orang bisa dibaik gitu nggih. Jangan sampai malah vonis, "Usen ahli ini nang neraka wong iki." Nah niku pun ora nyocoki Kanjeng Nabi niku. Nggih, Nabi enggak gitu tuh jadinya nggih. Bapak sekalian. Jadi sunnah itu bukan nyun sewu, bukan tek sing nyun sewu, sing tampilan-tampilan gampil. Nggih nyun sewu ndelok jenggot ngoten gampang ya. Ban iku ngunggahke katon iku kali ketok mawon diobras rampung nggih. Tapi piye memperlakukan ahli maksiat itu, wah itu nek ra sabar, mutung niku nggih, cara memperlakukan istri, suami, piye nek karo bojo ra sia-sia nek ngomong. Ini sunah lho niku. Sampai Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama keluarganya, pasangannya, sama anak-anaknya dan aku paling baik kata Nabi. Nah, sunnah yang begitu itu Bapak Ibu sekalian, itu nggak sekali dua kali, itu sehari-hari. Okay? Nah, sunnahnya sama tadi sama orang kafir ya. Sunnahnya seorang kafir pun ya tadi juga kita nggak bisa katakan ya di neraka ya, men neraka. Enggak. Nabi Muhammad tuh mesti mikirnya piye wong carane men gelem kenal Gusti Allah. Ya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sunnah itu sampai segitunya. Nah itu dan kemudian yang terakhir kewajiban yang juga tidak boleh lupa nek adene ku tresno Kanjeng Nabi mestinya apa? Kalau kita mencintai Nabi pasti apa? Ya pasti suka menyebut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersolawat. Orang misalkan ya pasangan muda itu pengen punya rumah, itu kan dalam obrolannya kan ngomong ke rumah, no? Wah kalau kita buat rumah di sana gimana ya? Kita nyicil rumah gimana ya? Kalau kita bangun gimana ya? Normal lumrah. Pengen mobil itu mobil. Tapi kalau kita memang cinta Nabi Muhammad, kita nyebut Nabi Muhammad. Jangan sampai kita nggak pernah nyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai besok di akhirat, lah gue ini sopo. Emang gue kenal aku gitu, nyebut aku lah tahu gitu kan. Ya dan perintahnya itu di Quran, Bapak Ibu sekalian. Okay. Ayatnya mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah atas Nabi dan bersalamlah. Nah, salawat yang ringkas gimana Bapak Ibu sekalian? Allahumma sholli ala Muhammad. Maksud sependek itu berat. Yang lebih panjang, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Yang lebih panjang, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Yang lebih panjang, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah itu dia. Sing luwih dawa mle, sing marem. Napa? Yang dibaca dalam sholat, yang disebut Ibrahimiyah, karena ada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, lalu pertanyaannya, boleh enggak menggunakan kata sayyidina? Ya, di luar sholat sepakat boleh. Di luar sholat sepakat boleh. Di dalam sholat ada beda pendapat. Dan memang cara paling aman di dalam sholat jangan mengucapkan sayyidina. Nah, kalau di luar sholat misalkan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi berselawat. Dan sunnahnya, sunnahnya itu pagi 10 kali, sore 10 kali. Nah kalau Jumat, Jumat dari habis maghrib, Kamis habis maghrib, sampai Jumat jelang maghrib, perbanyak selawat sebanyak-banyaknya. Mau yang pendek-pendek, mau yang panjang-panjang, bebas. Nah Bapak Ibu sekalian, itu tadi Maulid ada punya 5 makna. Tempat lahir Nabi Muhammad Mekah, waktu lahir Nabi Muhammad yaitu Rabiul Awal, tanggalnya beda-beda pendapat Lalu kelahiran Nabi Muhammad sepantasnya kita bergembira. Ya, lalu kemudian Maulid sebagai syair-syair indah, ya kita tahulah ya
Tapi kalau di lingkungan Muhammadiyah itu biasanya Rakulino, Merakulino dengan itu. Dan Maulid yang terakhir adalah yaitu memperingati, bukan untuk ibadah, tentu tidak benar kalau ibadah, tapi sebagai bagian dari dakwah, tarbiyah dan sakofah kita. Sedangkan kewajiban kita pada Nabi, 1, mengimani, 2, mencintai, 3, mengenali sirah nabawiyahnya, 4, mempelajari hadis-hadisnya, dan yang kelima menjalani, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan banyak bersolawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dianggap Nabi sebagai pengikutnya, dan besok kita di akhirat dibela oleh beliau, ya, sehingga bisa bersama beliau di akhirat nanti. Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.